Halo guys, selamat datang di channel saya Sobat Pro. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman Python atau Python ya. Nah, kenapa saya tertarik untuk membahas tentang bahasa pemrograman Python? Karena bahasa ini memang lagi berkembang saat ini ya. Developmentnya sangat bagus sekali. Bahkan di tahun 2021 ini bagi saya mempelajari bahasa Python itu sangat worth it lah ya. Nah, bahasa Python ini sendiri diciptakan oleh Guido van Rossum ya dari Belanda. Ini bahasa yang pertama launching itu kira-kira awal tahun 90-an. Nah, bahasa Python ini sendiri dalam perkembangannya tidak hanya dipakai pada dunia teknologi ya. Bahkan dalam analisis data pun bahasa Python ini sangat mumpuni sekali. Jadi kalau saya melihat bahasa Python ini memang sangat berkembang ya. Dia bukan saja untuk analisis data atau untuk teknologi, bahkan untuk perkembangan web development juga dia sangat bagus sekali untuk pembuatan game, untuk machine learning, bahkan dia dipakai untuk dunia vintage ya, financial teknologi. Kenapa? Karena analisis data dari bahasa Python ini cukup baik ya, akurat. Nah, yang lebih enak bahasa Python ini cukup apa ya, cukup mudah, cukup ramah lah bagi kita yang masih para pemula. Kalau kita sudah pernah mempelajari bahasa pemrograman lainnya sebelumnya, contohnya misalkan saya sudah biasa bahasa Java, lalu berpaling pada bahasa Python, tentu saja ini sangat mudah ya. Atau mungkin kita juga pernah mempelajari bahasa C++, lalu masuk ke Python ini juga adaptasinya lebih mudah. Ya, kenapa? Karena bahasa Python ini sintaknya tidak serumit bahasa C++ atau bahasa Java. Nah, tidak sepanjang itu ya. Tetapi bagaimanapun juga bagi kita yang masih pemula, untuk bisa menguasai bahasa Python kita harus menguasai logika-logika pemrograman yang sederhana ya. Karena logika pemrograman itu dipakai hampir di semua, bukan hampir ya, di semua, bahkan di semua bahasa pemrograman ya. Kalau kita memutuskan untuk mempelajari suatu bahasa pemrograman, bagi saya ya, carilah bahasa pemrograman yang developmentnya sangat bagus atau bagus dan terjaga gitu ya. Bagi saya buat apa ya saya mempelajari bahasa pemrograman yang tidak lagi berkembang ya, developmentnya sangat susah. Tentu saja bagi saya itu cukup menghabiskan waktu ya. Alangkah lebih baiknya kalau kita mencari bahasa pemrograman yang memang untuk saat ini diperlukan atau dipakai ya, dan perkembangannya ke depan update-nya itu terjaga. Jadi kita sebagai developer ya tentu saja bisa terpakai terus ya. Kalau bahasa pemrogramannya tidak update, sudah tertinggal jauh, ya bagaimanapun kan teknologi lebih maju ya, teknologi itu berkembang. Seharusnya bahasa pemrograman pun ikut berkembang ya untuk menyesuaikan dengan dunia teknologi saat ini. Ya itu menurut saya pribadi ya. Dan menurut saya bahasa Python ini sangat-sangat worth it lah di tahun 2021 ini. Ya, tadi saya katakan bahwa bahasa Python ini sintaknya mudah ya. Python yang saya gunakan ini adalah Python 3 ya. Jadi dia adalah update dari Python 2. Kalau Python 2 ke Python 3 lebih mudah. Kenapa? Karena ada pembaruan dari beberapa sintak yang mempermudah kita untuk mempelajari atau menguasai bahasa Python ini ya. Jadi bagi kita yang masih pemula yang belum pernah, tidak ada masalah ya untuk belajar bahasa Python. Ini mudah sekali. Adaptasinya mudah ya. Yang penting kita disiplin dan kita benar-benar serius dalam mempelajari atau mencoba kasus-kasus dalam bahasa Python ini. Nanti lama kelamaan kita pasti akan mengerti, memahami konsepnya ya, konsep penulisan sintaknya. Nah, ini ialah video pertama saya dalam bahasa Python ya. Sebelumnya saya sudah pernah membuat beberapa bahasa pemrograman, tapi saya tertarik untuk menuliskan bahasa Python. Sebenarnya kemarin saya sempat berpikir untuk membuat tutorial bahasa C++ ya, tapi kok ya saya pikir-pikir bahasa Python dulu lah ya, karena ini lebih worth it, karena perkembangannya sangat bagus sekali ya. Oke, jadi gini, sebelum kita masuk ke dalam sintak-sintak kita yang
mungkin lebih sulit ya, atau lebih berat. Alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu bagian-bagian paling sederhana dalam bahasa pemrograman, terutama adaptasinya dengan bahasa Python. Nah, di sini saya tertarik untuk membahas tentang apakah itu variabel ya. Kenapa? Karena variabel ini pasti ya kita pakai di dalam pemrograman. Bukan saja bahasa Python, ya semua bahasa, Flutter, C++, baik itu Pascal, Java, ya juga Python pasti dipakai. Ya. Nah, variabel dalam bahasa Python ini mudah ya, karena tidak serumit bahasa pemrograman lainnya. Menurut saya ya. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam tutorial pertama kita, yaitu variabel. Nah, apakah itu variabel? Uh, jadi saya bisa menggambarkan bahwa variabel itu sama seperti sebuah kontainer. Tahu ya kontainer ya? Jadi kontainer ini adalah satu tempat untuk menampung suatu barang. Nah, kontainer ini pun bisa kita bagi-bagi ya. Jadi misalkan saya punya kontainer yang berisi bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Dan juga saya juga punya kontainer yang berisi bahan-bahan yang terbuat dari metal atau besi. Ya, contoh lainnya lagi, misalkan saya punya kontainer yang berisi barang-barang atau bahan-bahan makanan ya. Baik itu bahan-bahan yang beku, ada juga yang bahan-bahan yang mudah basi ya, atau mudah umurnya pendek itulah kira-kira ya. Nah, jadi pembagian dari variabel ini sama seperti pembagian kita punya kontainer. Nah, kalau kontainer kan berisi barang, kalau variabel dia berisi suatu value atau nilai yang mempunyai tipe data tertentu. Jadi tipe data itu seperti pembagian itu ya. Misalkan bahan plastik, bahan besi, atau bahan-bahan yang lainnya lah, itulah seperti tipe data. Nah, kita bisa menamakan kontainer kita dengan nama apapun juga selama dia tidak ada spasi. Misalkan saya ingin menggabungkan dua nama, saya harus menyatukannya dengan underscore ya. Yang penting tidak ada spasi. Dan perlu diingat untuk membuat suatu nama variabel, jangan nama yang menyusahkan kita. Ya, jadi pilihlah nama yang mudah dimengerti dan nama yang konsepnya lebih kena ya terhadap datanya atau value-nya. Ya, misalkan saya pengen membuat suatu data tentang tinggi badan, tapi saya berikan nama misalkan nama sebuah jalan ya. Ya, itu kan sah-sah saja, bisa saja, tapi itu kan akan merepotkan kita. Ya, kalau memang saya butuh variabel yang berisi tinggi badan, ya saya buat saja tinggi badan atau tinggi. Ya, jadi harus match sesuai, gampang bisa kita pahami, cepat kita tangkapnya. Nah, di sini kontainer kita atau variabel kita saya berikan nama A. Ya, ini hanya pengenalan variabel ya. Saya belum masuk ke dalam penjelasan tentang tipe data. Ya, kita masih mengenal secara kasar apa kata variabel. Nah, A ini saya isikan dengan nilai atau value integer. Ya, integer itu ialah numbers, angka. Misalkan 12 ya. Nah, perlu diingat bahwa ada pembagian integer itu numbers itu ada dua ya di dalam bahasa Python. Itu ada integer dan juga ada float. Kalau di Java itu dibagi-bagi lagi, ada short, byte, ada long ya. Tapi kalau di dalam Python kita hanya mengenal float atau integer ya. Nanti kita juga mengenal tentang tipe data kompleks ya, tapi itu nanti kita bahas. Nah, jadi saya punya variabel A. Jadi 12 ini saya taruh di kontainer saya yang bernama A. Ini ialah assignment-nya ya, sama dengan ini. Jadi A berisi angka 12. Bisa juga saya buat B berisi 7. Ya, oh nih 8, 7 maksud saya. Nah, saya juga bisa memasukkan ini, saya tulis dulu ya. Ini. Oke, lalu saya buat gini. Oke. Jadi saya tuliskan di sini ya. Bagaimana ya? Maaf. Variable adalah kontainer yang berisikan data atau nilai atau value seperti ini ya. Value.
Nah, ini saya berikan tanda seperti ini. Maaf, ininya jangan di sini, tapi di sini ya, crash. Nah, jadi ini adalah variabel, kita gambarkan seperti sebuah kontainer. 12 ini ialah isinya ya, sedangkan tipe data itu ialah jenis dari isinya ya. Kita juga mengenal ada namanya tipe data string, itu ialah kumpulan dari beberapa karakter. Nah, misalkan saya buat C sama dengan karakternya ialah nama orang ya, misalnya Ujang, seperti inilah, bisa, tidak ada masalah ya. Penulisan string itu bisa juga dengan menggunakan petik 2, diapit petik 2, misalnya ini ialah surip, seperti inilah. Surip ya. Nah, seperti ini. Ini nanti kita akan bahas ya tentang masing-masing tipe data itu bagaimana penulisannya. Ini hanya mengenal variabel saja ya. Nah, saya juga bisa menciptakan suatu variabel atau suatu kontainer yang isinya sama dengan variabel lainnya. Misalkan saya punya variabel E, saya katakan ini nilainya sama dengan A. Lihat, variabel E sama dengan A. Lalu ketika saya ingin lihat berapa sih nilai dari variabel E ini ya, kita lihat ya. Caranya ialah kita masuk ke dalam metode menulis print ya, dalam kurung. Lalu kita tulislah nama variabelnya. Oh maaf, tadi karena saya katakan ini, sebentar, ini E ya, berarti E. Oke. E, kita lihat berapa sih hasil dari E ini. Kita jalankan dulu. Lihat, E ialah 12. Saya katakan E ini sama dengan A nilainya, yaitu 12 karena A adalah 12 ya. Jadi saya bisa menuliskan seperti ini ya untuk membuat suatu variabel. Saya tidak bisa membuat suatu variabel kosong tanpa memberikan isinya. Misalkan saya buat ini F seperti begini saja ya, tidak bisa ya, dia error pasti ya. F ini tidak dikenali, F ini apa ya. Jadi kita perlu mendeklarasikan kalau dia adalah variabel, maka kita memberikan value-nya ya, tidak bisa begini saja karena ini bukan objek ya. Lalu begini, jadi kita akan gini, saya akan membawa Anda mengenal tentang tingkah laku dari variabel ini. Ini adalah salah satu kelebihan Python ya. Ini akan saya hapus dulu F ini ya, karena ini akan memberikan error. Oke, misalkan saya akan membuat mengenal Anda tentang apa ya, ini aja, lokasi memori seperti ini. Lokasi memori, kalau kita mengatakan ini memory reference ya. Nah, apa maksudnya memory reference ini? Ini ialah suatu memori yang dipakai di dalam program Python kita, di mana memori ini akan menyimpan suatu data. Data itu bisa berupa apapun juga, ya. Dia bisa berupa variabel, bisa berupa objek, ya semualah ya. Semuanya itu akan dialokasikan ke dalam sebuah memori. Nah, kelebihan Python ini ialah dia itu sangat apa ya, fleksibel memorinya. Jadi dia itu memorinya itu bisa dipakai bersama-sama. Kelebihannya ialah ketika kita membuat suatu program, anggaplah saya membuat suatu program GUI ya atau desktop. Nah, dia akan berjalan dengan cepat eksekusinya. Kenapa? Karena pemakaian memorinya itu lebih irit, ya, lebih sedikit. Bayangkan kalau saya punya dua variabel, dia menggunakan dua memori. Sedangkan dua variabel ini nilainya sama. Bayangkan kalau saya punya 1000 variabel dengan nilai yang sama, ya, apakah saya harus mengalokasikan 1000 memori? Ya, kalau begitu pasti akan berat sekali ya. Mungkin bisa saja, tapi itu akan berat ya. Nah, jadi gini, ketika saya katakan alokasi memori, saya bisa melihat ya, lokasi memorinya itu ada di mana dari sebuah variabel. Bagaimana cara kita untuk mengetahui lokasi memori? Jadi gini, tadi kan di atas saya sudah membuat variabel A sama dengan 12 ya. Lalu saya katakan E itu sama dengan A. Oke, kita akan mencari tahu di mana lokasi memori A ya. Jadi saya buat ini ialah ID dari A. Nah, ketika saya katakan sedemikian, lihat, ini ialah
lokasi memori dari A. Ya, jadi perlu diingat, ini ialah lokasi memori dari A. Saya tambahkan di sini ya, lokasi memori dari A. 1.2 ya, seperti ini. Nah, ini ialah lokasi memori dari A. Ya. Sekarang kita akan mencoba mencari tahu di manakah lokasi memori dari E. Karena saya katakan E ini adalah A. Ya. Jadi ini kan saya printkan saja. Lalu ini saya katakan E. Seperti ini. Nah, ketika saya jalankan, lihat, lokasi memori dari A dan E itu sama. Kenapa sama? Karena lokasi memori ini menunjuk pada nilai yang sama. Ya, karena saya katakan E adalah A. Oke, kita buktikan ya. Misalkan saya ingin mencari tahu lokasi memori dari B. Ya, B itu berapa? B ini kan nilainya berbeda dari A ya. Oke, kita lihat. Lokasi memori dari B ini berbeda sendiri karena nilai B ialah 7. Jadi kontainer B atau variabel B itu posisinya ada di lokasi ini. Sedangkan variabel A yang adalah nilai 12 ini posisinya ada di sini, lokasi memorinya. Tetapi E dia memiliki lokasi memori yang sama karena E nilainya sama dengan A. Nah, perlu diingat bahwa di dalam Python lokasi memori ini tidak menunjuk pada variabelnya, ya, tetapi dia menunjuk pada value-nya, nilainya. Karena A adalah 12 dan E juga 12, maka dia memiliki lokasi memori yang sama. Ya, jadi perlu diingat, lokasi memori ini menunjuk pada value-nya atau nilainya, bukan variabelnya. Ya, oke, saya akan buktikan. Misalkan saya punya gini, gini aja. Nilai berapa itu? 12. Oke, adalah 1.2. Lalu saya koma, saya buat gini, ID dari angka 12 seperti ini. Ya, kita lihat ya. Lihat, lokasi memori dari nilai 12 adalah, lihat ini, nilainya sama nggak dengan yang di atas? A12, E12. Ternyata nilai 12 atau angka 12 ini lokasi memorinya sama. Ya, berarti benar ya, bahwa ini menunjuk kepada nilainya, bukan variabelnya. Jadi ini akan memperingan kinerja dari Python itu sendiri ya, dalam penggunaan memori. Bayangkan kalau saya punya 100 variabel dengan nilai sama-sama 12. Jadi dia menggunakan memori yang sama. Jadi lebih ringan, lebih cepat dieksekusi ya. Nah, inilah kelebihan Python ya. Dia itu lebih fleksibel memorinya. Nah, misalnya lagi, saya akan membawa Anda mengenal tentang tipe data secara gambaran kasarnya. Kalau kita punya, misalkan kita punya satu variabel, kita nggak tahu nih, ini tipe datanya apa, kita bisa cari tahu. Ya, jadi ini aja, mengenal tipe datanya. Ya. Nah, tulisannya ya print. Print ini selalu kita tuliskan ya kalau kita ingin menampilkan data kita di konsol atau CMD kita. Print, kita tulis saja langsung type of type dari variabelnya. Misalnya A, saya ingin tahu nih, tipe data A itu apa? Lihat, ternyata kelasnya ialah integer. Ya, jadi tipe data A itu kelasnya ialah integer. Kenapa? A itu integer. Oke, kita coba yang C sekarang. Dari C. C itu ialah string, str. Kenapa? Karena C itu kita tuliskan dia string, kumpulan dari beberapa karakter. Ya, jadi ingat bahwa metode dari type ini bisa kita pakai untuk mencari kelas dari suatu
variabel kita, ya. Lihat seperti ini penulisannya. Itu baik itu nilai float. Saya belum memberikan contoh float ya. Float itu seperti ini. Float itu kan bilangan real ya. Bilangan real itu bilangan yang ada komanya, desimalnya. Penulisan bilangan float ya, dia itu memakai tanda koma. Tetapi di dalam Python tanda koma kita gantikan tanda titik. Misalnya 12,3 ya. Nah, jadi misalkan saya pengen tahu nih, misalnya F ini tipe datanya apa ya? Ya, coba kita tulis saja seperti ini. Lalu kita jalankan. Oh, kok ID? My bad. Ini source type. Seperti ini, kita jalankan. Ya, dia kelasnya ialah float ya. Float. Jadi kita tahu, oh ternyata F ini tipe datanya ialah float. Kalau C ini string, kalau A ini ialah integer. Ya. Nah, ada juga satu hal yang menarik dari variabel ini ya. Kita bisa mengubah nilai dari suatu variabel di tengah-tengah. Misalkan begini, tadi saya sudah mengatakan bahwa ini namanya mengubah nilai ya. Oke, kita coba. Tadi saya sudah mendeklarasikan variabel A dengan nilai sama dengan 12. Ketika saya ingin mengubahnya, saya bisa langsung menuliskan A sama dengan 55. Bisa di sini. Nah, ketika saya printkan nilainya, berapa sih A sekarang? A sekarang itu ialah 55. Lihat, berubah nilai A-nya. Ya, jadi nilai A yang tadinya saya ciptakan ialah 12, lalu di bawahnya saya ubah langsung menjadi 55. Bagaimana dengan C? Bisa nggak C saya ubah? Kita lihat ya. C ini kan tadinya Ujang ya. Saya gantikan misalnya si Maman. Ya. Oke, sekarang kita akan coba Maman. Oke, kita akan coba ya printkan C-nya. Lihat, C-nya sekarang Maman, bukan lagi Ujang ya. Jadi kita bisa mengubah value dari suatu variabel ya. Tetapi kita tidak bisa mengubah karakter yang ada di dalam sebuah string. Nah, misalkan ini. Ini kan Maman ini kan value dari C ya. Saya bisa mengambil salah satu karakter dari Maman ini sesuai dengan indeksnya. Jadi Maman ini akan selalu dimulai ya. Indeks itu selalu dimulai dari angka 0. M ini mengacu kepada 0, A ini 1, M ini 2, A ini 3, N ini 4 ya. Nah, ketika saya ingin mengambil, misalkan saya ingin mengatakan bahwa saya ingin melihat indeks ke 2 dari Maman. Nah, saya katakan ini yang kedua. Berapa? Sebentar. Bukan Maman, tapi ini C. Ya, indeks keduanya apa sih? Lihat, indeks kedua dari Maman ialah M. Ya, benar gak? 0, 1, 2. Benar, M. Nah, bisa gak saya mengubah karakter C ini? Ya, saya ingin mengubah C yang kedua. C yang kedua. Saya ingin ubah nilainya sama dengan misalkan G. Seperti ini. Lalu saya akan printkan lagi nilai C-nya. Nope. Kita akan lihat hasilnya. Error ya. Kenapa? Karena ternyata string ini tidak bisa kita ganti. Ya, dia nggak bisa atau dia tidak dapat diganti karakternya. Ketika kita sudah menciptakan sebuah string, apapun itu isinya, masing-masing karakternya immutable. Immutable itu apa? Immutable itu dia tidak bisa diganti. Ya, jadi itu adalah salah satu sifat dari tipe data string, immutable. Saya nggak bisa mengganti karakter atau indeks keduanya menjadi G dari Maman ini, tidak bisa. String apapun itu dia immutable ya. Yang bisa kita ganti hanya variabel integer atau string secara keseluruhan ya. Tapi kalau karakternya di indeks keberapa
kita bisa mengambilnya untuk kita lihat, tetapi kita nggak bisa menggantinya. Ya, seperti ini. Ini kan ketika saya lihat indeks keduanya itu muncul dia M. Tapi begitu indeks keduanya saya ganti dengan G, karena ini karakter, saya ganti dengan G, tidak bisa. Lihat ini, error. Ya, line ke-27 ini error, karena dia immutable. Kalau mau saya ganti, langsung saya ganti semuanya saja. Ya, misalnya saya ganti C itu sama dengan Herman, sekalian bisa. Tapi kalau mengganti salah satu karakter saja tidak bisa, dia immutable. Ya, jadi ini perlu diingat, ini hanya gambaran dasar saja dari variabel di dalam Python ya. Nanti pada video-video selanjutnya kita akan membahas satu demi satu ya, tentang apa itu variabel integer, bagaimana kelakuan integer ini, lalu bagaimana string, lalu float, ya, lalu kita akan mengenal tipe data kompleks, kita akan mengenal lagi apa itu list, ya, apa itu tuple, apa itu set, dan lain sebagainya. Ya, masing-masing itu ada penjelasannya. Ya, oke. Jadi ini hanya pembukaan saja, dipahami dulu konteks dari penggunaan variabel ini. Ya, baik. Sampai di sini video dari saya. Jikalau Anda suka, jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.